Yang nomor 4 nggih. Wa Aisyah radhiyallahu anha. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qabbala nggih. Mencium sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badoni sae ing sebagian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja mongko nuli metu sinten Nabi ila sholati maring salat. Walam yatawaddu lan mboten wudu sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad mencium salah satu istrinya kemudian tanpa berwudu lagi kemudian salat. Ahraja Ahmad wa du'afaul Bukhari. Ini dikeluarkan Imam Ahmad dan didhaifkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Tapi disahihkan pula oleh sebagian ulama ya. Jadi ada ulama yang mendhaifkan hadis ini. Yang mendhaifkan hadis ini diantaranya Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi, Ibnu Hazm dan juga Ibnu Hajar mendhaifkan hadis ini. Maka mazhab Syafi'i mengatakan batal karena dianggap hadis ini dhaif gitu. Sedangkan yang menguatkan mensahihkan hadis ini adalah Abdul Haq Az-Zailai, Ahmad Syakir dan Syalbani gitu, yang mensahihkan hadis ini. Jadi ini dalam perselisihan para ulama. Tapi ada hadis lain sebagai penguat, yakni ketika Rasulullah SAW sholat gitu, di depannya ada Ibunda Aisyah sedang tidur gitu. Nah itu yang sahih itu. Jadi ada hadis lain. Cuma hadis ini didhaifkan beberapa ulama. Gitu. Kalau menyentuh kulit istri betul batal betul. Kenapa? Betul batal. Sentuhan. Niki dalile. Niki dalile nggih. Jadi Rasulullah sholat bahkan di depannya Rasulullah ada Ibunda Aisyah nggih. Sehingga Rasulullah nyingkrehno dulu ketika Arab sujud itu. Itu hadis nopo ya? Yang meriwayatkan Yang mana? yang menyentuh kakinya Aisyah waktu sholat ada tidur. Wallahu ta'ala kula supe nggih. Ya. Sinten riwayate? Imam Nasai, duka mboten ngertos kula supe kula. Dadi catatan kula teng mriki mboten enten masalah iki. Tapi yang kita pakai gambar yang pundi. Nanti nggih. Ini masih kita ambil faedahnya. Ini juga kita pakai karena juga disahihkan oleh ulama ya. Nanti digabungkan ya. Faedahnya diantaranya secara teks nggih, hadis ini membuktikan bahwa mencium dan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu nggih. Jadi mencium dan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Namun hadis ini bertentangan dengan lafadz lamastumun nisa dalam ayat Al-Qur'an yakni surat An-Nisa ayat 43 dan surat Al-Maidah. Jadi ning surat Al-Maidah aw lamastumun nisa atau menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Dan lafadz menyentuh di dalam Al-Quran secara teks dohir itu menyentuh biasa. Meskipun di dalam tafsir sebagian ulama mengatakan berhubungan intim. Tapi secara dohir itu bisa dipakai dalil menyentuh biasa. Dan banyak dalilnya. Kemarin di Muqaddimah kemarin pernah tak utarakan banyak dalilnya tentang masalah menyentuh. Itu menyentuh biasa sudah membatalkan wudu itu. Makanya Imam Syafi'i menyentuh baik sahabat maupun tidak batal wudu gitu. Nah, itu dalilnya diantaranya ini ayat Al-Quran diantara dalilnya dan hadis ini dianggap lemah gitu. Tapi ada hadis yang kuat yakni ketika Rasulullah sholat ada Ibunda Aisyah di depannya itu. Nah, Al-Quran dan hadis itu tidak mungkin bertentangan itu. Makanya nanti digabungkan, nggak boleh dibuang salah satu gitu. Digabungkan ketika masih bisa digabungkan gitu. Yang menafsirkan bahwa menyentuh ayat di dalam surat An-Nisa itu menyentuh biasa itu membatalkan. Sedangkan di dalam sahabat Nabi itu yang sangat ahli sekali dalam mentafsirkan adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini yang dimaksud menyentuh itu adalah bersetubuh. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud aulamastumun nisa itu adalah jima bersetubuh. Namun Ibnu Umar menafsirkan menyentuh dengan tangan. Nah, itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada khilaf di sini. Nah. Tapi
yang senior Ibnu Abbas? Sami-sami ahli niki nggih. Bahkan Ibnu Mas'ud juga senior. Ibnu Mas'ud bukan hanya menyentuh, mengedipkan mata dengan syahwat sudah membatalkan wudu. Itu Ibnu Mas'ud. Gitu. Jadi kita itu harus jadi kita kalau pendapat Ibnu Abbas jima, yang dimaksud jima membatalkan wudu ya jelas bukan wudu, bahkan junub itu sudah gitu loh. Itu secara tafsir nggih, yakni tafsiran. Jadi bisa dua makna, berarti bisa bermakna apa itu jima nggih, berhubungan intim, bisa bermakna menyentuh biasa karena secara lafaz menyentuh biasa. Sehingga para ulama yang memegang secara menyentuh biasa itu membatalkan wudu, nanti digabungkan Rasulullah juga pernah menyentuh tapi tidak batal, berarti yang dimaksud menyentuh adalah dengan syahwat. Karena intinya adalah keluar mandi gitu. Maka kula luwih mantep dan luwih tenang memilih yang itu, yakni menyentuh dengan syahwat tidak batal wudu, menyentuh tanpa syahwat menyentuh dengan syahwat batal wudu, menyentuh tidak dengan syahwat tidak batal wudu. Asumsinya apa? Asumsinya nggih diduga kuat ketika syahwat keluar mandi gitu. Tapi nek ternyata nggak keluar mandi maka ya yang nyata saja, berarti tidak batal gitu. Oh, malah gandengan ambek bojone nek tawaf. Itu. Jadi tidak batal. Makanya ketika tidak syahwat hanya sayang saja, kaya Rasulullah mencium istrinya kan apa salat kan enggak syahwat, nyium dalam rangka sayang, kaya nyium anake gitu. Seperti itu, nyium dalam rangka sayang maka tidak ada masalah, bukan syahwat itu. Memegang karena sayang digandeng jalan-jalan, enggak ada masalah. Tapi nek grayang-grayang bengi-bengi kuwi, nah iku syahwat, iku masalah, batal gitu. Itu. Nek cara kula ngoten. Dadi kula mantep dan tenang dengan pendapat itu gitu. Nggih. Kenapa? Haji sekalian batal terus. Heeh. Makanya yang terbaik adalah bahwa menempatkan hadis di atas, yakni mencium, Rasulullah mencium itu untuk mencium yang tidak diiringi dengan syahwat. Berarti Rasulullah mencium biasa, mencium dalam rangka sayang pamitan. Kayak salaman, misalnya dicium tangane utawa dicium apane iku, seperti itu, maka dalam rangka sayang ini maka tidak membatalkan wudu sebagaimana yang diperhatikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat ini masuknya menyentuh dengan syahwat. Perbedaan pendapat di kalangan ulama diantaranya yang Imam Abu Hanifah itu, Imam Abu Hanifah yakni madzhab Hanafi secara umum mereka menyentuh wanita secara mutlak dengan syahwat atau tidak membatalkan wudu. Itu Imam Abu Hanifah. Syahwat seorang ya ora batal gitu. Imam Abu Hanifah. Iya. Imam Abu Hanifah syahwat sih gak batal. Tapi keluar mandi tetap batal. Berarti sampean ngecek keluar mandi atau tidak gitu. Nah nek kowe menurut syahwat, aku syahwat lah gak batal. Nah keluar mandi ya batal. Ojo, aku gak batal syahwat lah. Aku anut Imam Abu Hanifah, dadan sampean delewer. Ya batal to. Ojo kok anut Imam Abu Hanifah wae delewer kok mau batal gitu. Kan gitu ngono. Jadi memang harus seperti itu gitu loh. Halus ilmiah. Imam Abu Hanifah itu hanya menyentuh dengan syahwat dan tidak batal nggih. Karena mentafsirkan awal mastumun nisa tadi anut Ibnu Abbas dan mendoifkan hadis Nabi mencium istrinya sehingga beliau berpendapat tidak batal sama sekali. Tapi tetap ada kecuali ketika keluar mandi, tetap keluar mandi itu membatalkan wudu itu. Ya kita berpikir ya kalau madzhab Imam Syafi'i itu menyentuh berlawanan jenis baik istri maupun tidak, apa yang dikatakan Pak Mariono itu kita akan berpikir waktu tawaf baik maupun haji itu berusaha tidak hanya dengan istri, dengan orang lain. Padahal kan udah wudu terus. Maka dalam hal ini yang pendapat yang tidak kuat itu malah pendapatnya madzhab Syafi'i nek cara kula nggih. Sedangkan pendapat Imam Malik itu nek syahwat membatalkan wudu. Nek gak syahwat tidak. Nek Imam Abu Hanifah tadi syahwat seorang batal, tapi keluar mandi tetap batal. Kan enak toh? Hasilnya kan padha wae akhirnya kan.
Gitu nggih. Terus Imam Syafi'i menyentuh wanita dengan syahwat atau tidak batal Imam Syafi'i kuwi. Nah, Imam Syafi'i. Tapi yang Ibnu Abbas tadi tidak Kenapa? mandi, tapi yang dimaksud bersetubuh. Nggih. Tapi memang betul-betul bersetubuh itu baru Batal. Itu batal. Ya jelas itu, wis pasti itu kan. Iku kan masalah tafsir dan apa iku jenenge iki makna tersurat dan makna tersirat nanti nggih. Makna tersiratnya yakni masuk di tafsir yakni jima, tapi makna tersurat menyentuh. Gitu. Makna tersurat itu yang memang kalau dipahami secara mentah ya seperti itu artinya Iya, menyentuh. menyentuh biasa. Iya, menyentuh biasa. Kenapa kita masih mempercayai bahwa itu juga bermakna menyentuh biasa? Karena Ibnu Umar juga menyatakan menyentuh biasa, dan itu sahabat Nabi juga sahabat. Ya pada waktu itu, karena itu sahabat Nabi, waktu itu Nabi masih ada, tapi pada waktu sahabat itu ada sudah terjadi pertentangan pendapat. Sebenarnya ini bukan pertentangan, nggih. Dalam satu sisi mungkin Ibnu Abbas menafsirkan seperti itu, dari sisi yang lain, tapi ternyata setelah kulo cari selama ini mereka tidak berdebat itu. Mereka hanya mengamalkan yang sudah ditahui itu saja. Kok enggak minta rujukan pada Nabi ya waktu itu masih ada Nabi. Wallahu taala alam mboten ngertos kula nggih. Mboten ngertos. Biasanya para ulama dulu itu belum tentu langsung apa itu? Langsung tahu bahwa mereka saling bertentangan itu. Beda gitu, belum tentu ya. Jadi maknanya akhirnya kan ulama yang belakangan nanti menyimpulkan ya di antara fenomena para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya nek cara kula sama-sama bener ini. Ya, cuma kita gabungkan pemahaman tersebut nih. Jadi para ulama yang goleki sumber-sumber dari para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kula milih pendapatnya sing semacam dengan Imam Malik. Nek menyentuh dengan sahabat batal, tidak dengan sahabat tidak batal. Dalam rangka hati-hati nek sahabat mengko akeh-akeh keluar mati gitu. Jadi mek akeh-akeh mawon ya. Dan itu orang yang tadi yang parakan tawaf itu umroh maupun haji. Mereka itu pernah saya tanyakan. Nggih. Pada saat ini saya nggak masuk mazhab Syafi'i ya Pak. Karena orang yang kan. Lu sama orang undu Pak. Sementara di Kak Syafi'i Pak. Lah iya, makanya mengikuti madhab itu tidak bisa kita mengikuti secara taklid buta. Artinya terus pokoknya kabeh madhab Syafi'i tidak bisa. Kita madhab itu hanya kita jadikan jalan untuk memahami syariat. Sehingga orang bermadhab Syafi'i boleh mengamalkan madhab yang lain. Yang penting yang sesuai dengan dalil gitu. Jadi kalau mereka yang bermadhab Syafi'i itu mutlak, jadi tidak bisa menerima yang lain kecuali dari madhab Syafi'i. Sebagian mereka juga tidak seperti itu. Nggih. Kemarin juga pernah ditanya seorang kiai yang demo ning gone Batam, ditanya kakakku, apakah pengikut madhab Syafi'i harus melakukan semua pendapat Imam Syafi'i? Nggak bisa jawab mereka. Nggak bisa jawab itu. Orang tertentu, tapi orang kecil. Itu nggak bisa mereka nggih. Imam Syafi'i tahlilan haram. Jadi pendapat yang kuat adalah menyentuh dengan syahwat membatalkan wudu dengan dugaan kuat nggih keluarnya mandi. Iku lho nggih syaratnya nggih. Jadi pendapat yang kuat nggih menurut kula adalah menyentuh dengan syahwat membatalkan wudu dengan dugaan kuat keluar mandi nggih. Tapi nek mbok cek gak keluar, maka ya gak batal gitu. Maka apa? Maka indikasi batalnya itu hanyalah keluar mandi, bukan masalah menyentuhnya gitu. Nanti nggih wallahu taala alam nggih. Kan enak nek ngono. Sampean kan iso mikir dhewe. Iso mikir dhewe kan akhirnya enak. Dadi gak kok ora kok bingung iku jarine batal iku jarine ora kan ngoten. Wis ngaji kan enake di situ roh dalile itu lho. Enak. Hon.